pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara seiman semua. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, firman Tuhan yang saya berikan tema pagi hari ini adalah hidup yang berpusat kepada Kristus. Nah, sesuai dengan ayat yang sudah saya bacakan tadi, ada beberapa poin penting yang menjadi dasar bagi kita untuk memiliki hidup yang tetap berfokus kepada Kristus, apalagi di tengah-tengah situasi sekarang ini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk hidup kita tetap berfokus pada Kristus adalah hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7, kurang lebih kata hendaklah ini diulang beberapa kali. Dalam bahasa Indonesia, kata hendaklah ini diterjemahkan secara sederhana adalah seharusnya. Jadi ini berarti bahwa tidak ini berarti bukan pilihan, tetapi ini adalah keharusan, yang artinya kita harus melakukannya. Mau tidak mau, terima atau tidak, kita harus tetap melakukannya, karena ini adalah keharusan bagi kita semua. Jadi di dalam ayatnya yang ke-5 terlebih khusus, ayatnya yang ke-6 dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi poin pertama yang harus kita ingat bahwa untuk memiliki hidup yang berfokus kepada Kristus adalah kita harus hidup tetap di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau kita tetap hidup di dalam Kristus, berarti kita mau hidup kita dibangun. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5, pada bagian akhir dari ayat ini dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa ketika kamu tidak hidup di dalam Kristus, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu artinya bahwa kita dituntut untuk memiliki hidup yang berfokus pada Kristus dan tetap hidup di dalam Dia. Poin yang kedua dari hidup yang berfokus kepada Kristus adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia atau di dalam Kristus Yesus. Nah, berakar di sini Rasul Paulus menggunakan sebagai kiasan. Berakar ini menggunakan kiasan atau metafora di mana jemaat pada waktu itu harus berakar di dalam Kristus. Nah, kita tahu kalau kita belajar tentang akar dari suatu pohon itu adalah fungsinya untuk mengangkat makanan dari dalam tanah disebarkan ke seluruh tumbuhan. Nah, jadi dengan demikian bahwa ketika akar itu semakin dalam dan semakin kokoh, maka seperti apapun badai yang menimpa pohon itu tidak akan mudah runtuh atau tidak akan mudah goyah. Demikian kita juga tuntut sebagai orang-orang percaya untuk memiliki hidup yang berakar di dalam Kristus. Dengan demikian, di tengah keadaan seperti ini, kita akan tetap kuat dan kita tidak akan tergoyahkan oleh keadaan ini. Hal yang ketiga adalah harusnya atau hendaklah kita dibangun di atas Dia. Itu di dalam ayatnya yang ke-7. Nah, kalau kita dibangun di atas Dia, berarti fondasi kita adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi benar-benar hidup kita diletakkan di dalam Kristus. Nah, kalau kita
hidup kita dibangun di fondasi yang lain, apa yang akan terjadi dalam hidup ini? Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa hidup kita harus dibangun di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya semakin kuat, karena hanya di dalam Kristuslah hidup kita bisa kuat dan bisa teguh. Hal keempat adalah hendaklah bertambah dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita sekarang harus bertambah teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan tergoda dengan saat ini. Apapun keadaan, kita harus tetap teguh dalam iman kita, karena hanya iman kepada Yesus Kristuslah kita mampu untuk melewati badai yang terjadi saat ini. Itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang terakhir adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di dalam ayat yang terakhir ini dikatakan, di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kata melimpah di sini yang saya maknai adalah bahwa hati kita senantiasa harus terus-menerus dipenuhi dengan syukur. Artinya melimpah ruah sampai tertumpah dan tidak ada tempat untuk tertampung lagi. Nah, itu yang harus kita miliki sekarang, karena dengan demikian kalau kita memiliki hati seperti itu, kita tidak mudah menyalahkan orang lain, kita tidak mudah menyalahkan keadaan, atau kita tidak mudah menyalahkan siapapun. Nah, kalau kita punya hati yang bersyukur, yang melimpah dengan syukur, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Jadi saya sangat setuju dengan satu kalimat yang mengatakan bahwa berbanyak bersyukur dan kurang mengeluh. Artinya bahwa semakin banyak hati kita bersyukur, maka akan semakin sedikit kemungkinan bagi kita untuk mengeluh, karena semakin banyak kita bersyukur, kita akan semakin banyak melihat kebaikan Tuhan, dan itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan buat bagi kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.